Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur ya, semua dalam keadaan yang tetap dalam perlindungan Tuhan ya. Dalam kondisi saat ini, kita tetap bersyukur kalau kita masih boleh mempunyai kesempatan ya, untuk boleh datang belajar firman Tuhan. Ya, setiap ada waktu, mari kita pakai kesempatan itu untuk boleh mendekatkan diri ya dengan Tuhan supaya kita boleh dikuatkan ya. Sebenarnya ketika kita boleh datang kepada Tuhan itu kita itu mendapatkan ini apa namanya kekuatan yang ajaib ya, yang membuat kita boleh mampu menjalani segala pergumulan ya, segala situasi yang kita tidak ngerti. Sebenarnya situasi di dalam hidup kita memang banyak hal yang tidak bisa diprediksi, betul enggak? Ya, kita mungkin mengira ya saat ini kita perkirakan ya beberapa waktu setelah setahun lebih berlalu gitu ya, pandemi telah jalan setahun lebih, kita pikir semua oh lumayan ya perkembangan sudah mulai ada baik begitu ya, tapi kita juga tidak menduga, tidak bisa prediksi secara ini ya, maksudnya terjadi lagi satu gelombang yang berikutnya. Bagaimana? Apakah ada gelombang ketiga? Siapa yang bisa tahu? Ya, bahkan ada yang sudah sampai mengatakan sudahlah nggak usah mikir gelombang-gelombang lah ya, ini bukan lagi pandemi tapi endemik, artinya sudah sampai satu titik maksudnya sudahlah, nanti dipikirkan kalau masih ada gelombang 3, nah oh nanti ada 3, ada 4, ada 5, kalau ada endemik itu artinya sudah gelombangnya itu terus ada aja ya. Nah jadi kita bisa melihat bahwa sebenarnya manusia itu tidak mempunyai satu apa namanya ya, secara apa ya, secara pasti gitu saya akan tahu bagaimana gitu ya. Nah, tapi segala perubahan itu tidak akan membuat kita menjadi lengah atau yang menjadi apa namanya ya, kemudian kecewa lah, kemudian menjadi kehilangan iman lah. Jikalau apa? Jikalau kita punya satu ini apa namanya pengertian ya atau pemahaman yang tepat ya, khususnya kita memiliki satu kebenaran yang teguh yaitu firman Tuhan. Nah, kalau kita boleh mengerti itu dengan baik, maka keadaan itu boleh berubah lah. Terserah mau berubah seperti apa terserah. Tapi Tuhan dan firman-Nya itu tetap kekal selama-lamanya sehingga kita boleh mengerti saya bagaimana, saya seperti apa. Dan di dalam situasi yang ada kita terus saja boleh dikuatkan ya. Saya berharap hal ini bisa menjadi satu penghiburan bagi kita sekalian ya, khususnya yang malam hari ini menyiapkan waktu untuk boleh belajar firman Tuhan di dalam Bible Class. Nah, hari ini kita sudah sampai di dalam Daniel sudah selesai, lanjutannya adalah kitab Hosea. Ya, Hosea ini termasuk di dalam kumpulan dari 12 nabi kecil ya, nabi kecil, dan di sini kita akan membahas ya berikutnya, nanti mungkin kita tidak membahas semua nabi kecil, tapi ada beberapa setelah Hosea ini selesai, saya mungkin akan pilih beberapa nabi kecil yang kita bahas ya. Saya mungkin tidak secara keseluruhan ya. Saya membahas Hosea ini, saya akan bagi menjadi 2 kali pertemuan. Ini sama minggu depan ya, ini pertemuan pertama, lalu pertemuan minggu depan itu yang terakhir untuk Hosea. Nah, di dalam Hosea ini saya memberikan judul ya, saya share screen-nya. Oke ya, ini saya kasih judul di dalam Hosea-nya adalah The Story of Marriage ya, Story of Marriage. Story itu cerita, kisah. Kemudian marriage itu adalah pernikahan atau perkawinan begitu ya. Jadi saya pilihkan satu hal yang kita waktu lihat di kitab Hosea kita bisa langsung ingat. Apa sih ya yang Tuhan apa namanya pesankan, yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan lakukan gitu ya, karya Tuhan melalui kitab Hosea ini. Jadi kita akan lihat bersama di sini ya. Nah, the story of marriage. Jadi artinya di sini kita akan melihat bagaimana Hosea sebagai nabi itu ya. Nanti di sini ada dikisahkan ya tentang bagaimana dia punya pernikahan itu ya. Tuhan berbicara kepada umat Tuhan itu melalui pernikahan daripada Hosea. Daripada pernikahan Hosea ini Tuhan menyampaikan firman-Nya.
Nah, ini adalah satu keunikan dari nabi-nabi yang dipakai Tuhan, ya. Nabi-nabi yang dipakai Tuhan kita sudah belajar, ya, nabi besar kita sudah ada belajar Yesaya, kita ada belajar Yeremia, Yeskiel, itu semuanya kita bisa lihat, ya, Tuhan pakai bukan cuma mereka memberitakan firman, tapi Tuhan memakai hidup mereka juga, gitu ya, supaya hidup mereka bisa menjadi satu alat peraga, ya, untuk boleh menyatakan apa yang Tuhan mau nyatakan. Ya, jadi kita hari ini kita akan lihat hidup Hosea, khususnya, ya, Tuhan pakai apa? Perkawinannya. Nah, perkawinannya. Nah, dari perkawinan Hosea ini kita nanti akan belajar, ya, hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi isi hati Tuhan, dan kita juga akan melihat sedikit, ya, ini adalah prinsip-prinsip yang mungkin kita bisa melihat, belajar bagaimana kita boleh menerapkannya, ya, khususnya di dalam pernikahan, ya, kita, ya. Dalam bagian ini kita bisa mengaplikasikan itu, ya. Nah, baik, kita sama-sama melihat hal ini, ya, kita melihat hal ini. Jadi the story of marriage, ya. Sekarang sebelumnya mari kita bersama-sama melihat beberapa background, ya. Jadi kalau di Hosea pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama itu dikatakan begini, firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Usia, Yotam, Ahaz, Hizkia, raja-raja Yehuda. Ya, jadi ini adalah raja-raja Yehuda, ya, Usia, Yotam, Ahaz, Hizkia. Masih ingat, ya? Nah, kemudian dan berarti pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ya, jadi dipaparkan penulisannya ini dua waktu yang terjadi raja-raja yang memerintah di Yehuda dan juga raja-raja yang memerintah di Israel, gitu ya. Ini penulisannya menuliskan waktunya pasti sama, cuman dikasih tahu pada zaman itu kira-kira, ya. Nah, dari sini yang kita bisa lihat dulu, kita bisa lihat apa? Kita bisa melihat adalah penulis, ya. Penulis daripada Hosea itu adalah Hosea sendiri. Ya, nabi ini sendiri yang menuliskan, dia punya ini kitab, ya. Apa yang Tuhan nyatakan kepada dia tuliskan, gitu ya, khususnya melalui kehidupannya, melalui perkawinannya. Nah, Hosea ini dia hidup di waktu periode 750 sampai 725, ya, sebelum Masehi, before Christ. Ya, BC itu sebelum Masehi, before Christ. Oke, saya kira ini kita ketahui supaya kita bisa tahu. Tujuannya kita mau tahu posisi kita ada di mana dan lalu bagaimana juga keadaannya, ya, sehingga kita bisa melihat sedikit zamannya, ya, pada saat Hosea hidup ini di zaman seperti apa. Dengan mengerti kondisi ini kita bisa terbantu, ya, kita terbantu boleh memahami apa yang Tuhan boleh sampaikan, ya. Jadi kita bisa melihat dengan lebih jelas dan lebih baik. Nah, berikutnya kita lihat, ya, di sini adalah minor prophets yang saya bilang tadi adalah nabi-nabi kecil, itu ada 12, ya. Ada 12 nabi kecil. Nah, ini hari ini kita akan belajar di Hosea, ya, Hosea. Nah, Hosea sendiri namanya itu berarti keselamatan, Bapak Ibu sekalian. Hosea itu namanya keselamatan, ya, salvation, Hosea. Ya, Hosea itu artinya itu, ya. Lalu dia apa, ya, maksudnya di antara seluruh nabi ini di antara seluruh nabi-nabi kita boleh lihat Tuhan khusus pakai Hosea ini itu dengan memberitakan firman itu melalui hidupnya, ya. Jadi ini ada satu kekhususan, khususnya melalui perkawinan. Oke, ini mengenai Hosea, ya, artinya keselamatan atau salvation. Nah, sekarang kita sama-sama lihat, ya, Ibu sekalian. Nah, tadi kita sudah melihat bersama-sama. Ini saya tampilkan sedikit kondisi yang ada. Jadi setelah Salomo, umat Tuhan yaitu Israel yang dulu the United Kingdom of Israel, jadi satu pecah jadi dua, gitu ya. Nah, utara Israel namanya, ya, kemudian yang bawah itu Yehuda. Oke, ya, Juda dan Israel. Nah, sekarang kita mau lihat dari bagian ini kira-kira kita lihat di mana Hosea berada. Nah, Hosea itu melayani, ya, meskipun tadi disebutkan ada dua masa, yaitu ada masa di zaman-zaman Raja Yehuda, ya, kemudian di bawahnya juga dan Yerobeam, itu di sana tertulis Yerobeam 2, ya. Maka kita bisa lihat Hosea itu dia melayaninya itu di kerajaan utara. Jadi kepada bangsa Israel, itu Tuhan utus dia ke sana. Ya,
kita sudah lihat yang kepada Yehuda itu kita sudah belajar ada Yesaya, ada Yeremia, ada Yehezkiel, ada Daniel. Betul ya? Yang kita sudah belajar tuh nabi-nabi sebelum ini semua di selatan Yehuda. Ya, sebelum pembuangan sampai kepada pembuangan. Sebelum pembuangan di sana ada Yesaya, Yeremia. Setelah pembuangan di situ ada Yehezkiel, ada Daniel. Ya. Nah, sekarang kita belajar di nabi kecil ini kita move ya, geografisnya pergi ke utara. Jadi ke kerajaan Israel. Ya, jadi kita move ke atas. Nah, di sana Hosea itu ada. Itu ada tulisannya yang merah ya. Ada 3 merah, yang paling kanan ada Hosea. Nah, dari sisi waktu Bapak Ibu sekalian kita bisa lihat berarti Hosea itu kira-kira dia sejaman dengan siapa ini? Oke ya, sejaman dengan Yesaya dan Mika, gitu ya, Yesaya dan Mika. Oke ya. Nah, jadi kita sudah lihat Nabi Yesaya di mana ini di kerajaan Yehuda ya, itu sebelum pembuangan. Jadi Hosea juga berarti sebelum pembuangan. Ya, sebelum pembuangan. Nah, kita ada gambaran yang jelas, ada gambaran yang lebih komprehensif ya mengenai zaman daripada Nabi Hosea. Nah, dari sini kita lihat ya, sekarang setelah kita melihat secara waktunya, berarti Hosea ada di utara kerajaan Israel, ya, masanya sama dengan Yesaya yang di selatan, dan mereka berdua melayani Tuhan di masa apa? Sebelum pembuangan. Ya, dari ini kita bisa lihat gambarannya. Nah, lanjutannya kita lihat, ini saya paparkan raja-rajanya yang di utara ya. Yang di kerajaan utara yaitu di Israel. Jadi yang bagian atas yang hitam itu kerajaan Israel, raja-rajanya. Ya, dari Yerobeam kedua, kemudian nanti ada Sakaria, ada Raja Salum, ada Menahem, ada Pekahia, ada Pekah, ada Hosea. Itu raja-raja di utara. Nah, yang di bawah itu perhatikan tadi kan ada ya zamannya Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Tadi dikatakan begitu ya di pasal 1 ya, ada Usia, ada Yotam, ada Ahaz, ada Hizkia. Nah, dari paparan ini kita boleh naikkan ke atas itu dapat yang hitam ya. Jadi zamannya di sana ini para rajanya. Jadi yang di Yehuda rajanya itu Usia sampai Hizkia, yang Israel dari Yerobeam 2 sampai dengan Hosea. Ya, sebelum pembuangan. Oke ya, sebelum pembuangan. Nah, perhatikan pembuangan itu ada 2. Yaitu pembuangan pertama tahun 722 di Asyur. Dan yang kedua itu kemudian ada pembuangan yang di Babel yaitu tahun 586. Ada 2 kali ya pembuangan ya. Siapa yang dibuang dulu? Siapa yang dibuang dulu? Ingat? Yang Israel atau Yehuda. Siapa yang dibuang dulu? Yang masuk ke dalam pembuangan dulu siapa? Ada yang ingat? Kerajaan utara atau selatan? Ada yang mau jawab? Sedikit review. Utara. Utara, betul ya? Utara berarti kerajaan Israel. Dibuang kemana? Ke Asyur atau ke Babel? Siapa lagi yang mau jawab? Meli coba, ada Meliana enggak? Meliana bisa suka jawab. Ada Meliana? Ibu Meliana? Belum masuk ya? Oh, oke. Enggak apa-apa. Kalau enggak ada yang lain mungkin siapa yang mau jawab? Silakan, siapa saja. Dibuang kemana? Ke Asyur atau ke Babel? Cuma ada 2 kok. Ke Asyur. Ke Asyur. Oke, betul ya. Jadi yang pertama dibuang dulu ke Asyur, utara Israel. Jadi Israel dibuang ke Asyur. Jadi ini berarti lihat ya, ini yang hitam itu berarti mepet itu sampai kemudian pembuangan ke Asyur ya. Jadi dari Yerobeam sampai ke Asyur. Nah sekarang Hosea ada di mana kok di dalam kerajaan ini? Mari kita lihat. Ya di situ ya, masa pemerintahannya. Oke, sebelum pembuangan dia ada di sana. Ada yang saya kasih warna merah full dan ada yang titik-titik gitu ya. Nah, saya ini ada beberapa data ya, maksudnya dari secara histori karena mereka juga mungkin beberapa ahli ada lain-lain ya menetapkan penanggalannya ini, tapi saya mengambil itu secara keseluruhan ada di sana sebelum pembuangan. Oke ya. Nah, jadi Hosea itu berarti dia ada dari sejak ini ya. Yerobeam 2, tapi di pemerintahan yang akhir ya. Di pemerintahan akhir dan kemudian dia sampai kepada sebelum dibuang ke Asyur. Ya, sampai sebelum dibuang ke Asyur itu adalah pemerintahan daripada Nabi
Hosea. Oke ya, nah ini sedikit background supaya kita bisa memahami kitab ini. Sehingga waktu kita nanti melihat, kita boleh melihat hal-hal yang di-refresh juga ya, dan juga kita bisa melihat pesan yang Tuhan mau sampaikan. Ya, nah lihat raja-raja ini ya, saya kasih warna hitam gini supaya juga mempermudah saya dan juga Bapak Ibu sekalian gitu ya. Ini raja-raja semua kalau hitam biasa kan jahat gitu ya, kaitannya dengan sesuatu yang uh, kurang baik begitu, hitam begitu ya. Jadi ini raja-raja di utara ini, Israel ini raja-raja yang jahat semua. Mereka raja-raja yang apa namanya tidak dipandang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan ya. Semuanya itu ya di situ ya. Jadi mereka konteksnya mereka ya meninggalkan Tuhan, kemudian mereka menyembah berhala ya, macam-macam lah berhalanya ya. Artinya mereka tidak lagi setia kepada hukum Tuhan. Oke ya, bisa bayangkan ya. Jadi mereka menyembah berhala, mereka menyembah Baal, mereka tidak setia kepada hukum Tuhan. Berarti dalam kaitan ini kita bisa lihat ini namanya perzinahan. Oke ya. Ketika kita menjadi umat Tuhan di sana sebenarnya ada covenant. Covenant berarti ada perjanjian yang kudus, mengikatkan diri dengan Tuhan. Nah, kalau kita mengikatkan diri dengan Tuhan, berarti kita menjadi milik Tuhan, Tuhan menjadi milik kita dan kita menjadi milik Tuhan. Ini namanya covenant. Aku menjadi Allahmu dan engkau menjadi umatku gitu ya. Ini adalah covenant. Nah, ketika covenant ini diikat, lalu kemudian orang yang terikat covenant ini, kemudian dia melanggar covenant ini, ya dalam konteks bangsa Israel secara spiritual mereka ya, kehidupan mereka dan bahkan juga secara realitas mereka adalah mereka menyembah Baal, mereka berzina, dan bagian ini mereka tidak setia. Ya, mereka tidak setia, mereka melakukan satu perzinahan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan ini adalah satu dosa yang besar karena dia melanggar covenant, ya, melanggar covenant. Nah, dari sini kita bisa ada gambaran sedikit ya. Jadi dengan mengetahui background membuat kita boleh lebih memahami. Nah, jadi dengan demikian kita bisa berkata bahwa kita juga dengan umat Tuhan ini covenant. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita semua meskipun sudah di perjanjian baru sama, kita ini covenant in Christ. Kita menjadi umat Allah karena ada covenant di dalam Yesus Kristus. Ya, itu namanya perjanjian baru. Ya, perjanjian baru di dalam darahku kata Kristus. Berarti itu perjanjian di dalam Yesus Kristus. Ya, new covenant in Christ. Nah, kita sudah dapat new covenant in Christ bukan berarti terus bisa seenak-enaknya. Ya. Nah, new covenant in Christ bukan berarti kita seenak-enaknya hidupnya karena ya sudahlah kita sudah diselamatkan, apalagi karena anugerah hidupnya berarti ya udah sembarangan aja lah, nggak bisa. Perhatikan ya, covenant berarti perjanjian. Nah, perjanjian itu bersifat kudus dan apalagi perjanjian ini adalah bagaimana kita menjadi umat Allah, Allah menjadi umat kita. Ini kudus adanya. Maka di dalam covenant itu kita punya tanggung jawab atau bahasa mungkin lebih keras itu tuntutan. Jadi setiap anak-anak Tuhan punya tuntutan. Ya, saya punya tuntutan. Bapak Ibu punya tuntutan. Kita semua punya tuntutan. Tuntutan Tuhan mau kita lakukan, yaitu setia. Ya, bagian ini berarti kita bicara covenant ini setia di dalam covenant itu. Jadi kalau kita menyembah Tuhan, hanya Tuhan, tidak ada yang lain. Ya, hanya Tuhan saja, tidak ada yang lain. Ya, satu-satunya. Jadi iman kita kepada Allah, hati kita kepada Tuhan, hidup kita kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, mengikut Tuhan, itu satu, mantap, tidak ada yang lain, mutlak adanya. Ya, nah begitu kita menyimpang ya dalam kondisi apapun ya, nggak ada alasannya, jadi tidak ada dikasih tahu kalau alasan ini bolehlah atau supaya tidak ada. Nah oleh sebab itu kita harus sangat mengerti hal ini. Kalau mengikut Tuhan sudah kita ikut Tuhan selamanya, karena memang Dia Allah yang kudus. Nah Allah yang sejati ya Bapak Ibu sekalian, Allah yang sejati itu adalah Allah yang ya pasti Allah yang sejati adalah Allah yang satu-satunya dan Dia juga menuntut umatnya demikian satu-satunya. Kalau dia bilang oh boleh lagi kamu menyembah yang lain terserah dan sebagainya, maka di sana ini bukan justru menyatakan bukan Allah yang sejati. Ya, nah dari sini kita nanti bisa lihat ya konsep ini dibawa nanti kita akan masuk ke dalam the story of marriage daripada Hosea. Ya, kita jadi ini saya
sedikit berikan sedikit ini gambaran berkaitan dengan ini ya hal ini. Nah, ini backgroundnya. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Baik, kita akan lanjutkan. Sekarang kita masuk ke dalam Hosea. Hari ini saya akan bahas chapter 1, pasal 1 sampai pasal 3. Ya, pasal 1 sampai pasal 3. Nanti berikutnya pasal 4 sampai selesai 14. Ya, nanti dirangkum menjadi satu, saya siapkan. Hari ini 1 sampai yang 3. Yang 1 sampai 3 kita akan lihat secara bertahap ya, kita lihat ada poin-poin penting apa yang kita bisa belajar. Ya, nanti yang berikutnya minggu depan kita akan belajar dari pasalnya yang keempat sampai yang ke-14. Ya. Baik. Sebelum kita masuk ini, untuk background apakah jelas? Sebelum saya masuk, backgroundnya jelas ya. Kalau belum jelas, apa yang mau diulangi silakan. Saya kasih kesempatan bertanya dulu. Oke, jelas ya. Saya kira juga bisa review kembali apa yang kita sudah pelajari ya. Jadi berkaitan di dalam nabi-nabi ini kita flashback ya ke raja-raja, kemudian kita flashback ke utara, kerajaan selatan gitu ya. Kita melihat penanggalan seperti itu. Jadi ini ada di dalam historical, biblika historical. Jadi sejarah di dalam Alkitab. Ya, penting ya, kita belajar sejarah itu penting. Kenapa? Karena salah satu wahyu umum itu Tuhan nyatakan melalui sejarah. Sekali lagi, wahyu umum itu Tuhan nyatakan ya, Tuhan pakai sejarah ya. Itu menyatakan wahyu secara umum. Kalau kita boleh belajar dari sejarah, kita bisa belajar ada bijaksana di sana. Ada hikmat yang Tuhan titipkan melalui sejarah. Tujuannya apa? Supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ya, supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ya, meskipun bukan garansi ya orang belajar sejarah terus tidak melakukan mengulangi sejarah. Ya, tapi itu namanya tidak bijaksana. Itu kan? Nah, kalau bijaksana berarti kita bisa. Kita tidak mengulangi sejarah, kita belajar dari sejarah dan kita tahu apa yang Tuhan senang kita boleh kerjakan. Apa yang benar kita jalankan. Itu boleh menjadi satu berkat bagi kita. Baik, sekarang kita masuk ke dalam Hosea pasal yang pertama. Ya, Hosea pasalnya yang pertama. Baik, ini ya. Sekarang pasal yang pertama itu adalah saya memberikan sedikit ini gambarannya adalah the marriage story begin. Ya, the marriage story begin. Jadi inilah mulai cerita daripada perkawinan Hosea ini dimulai. Ya. Kita baca sebentar ya, firman Tuhan kepada Hosea ya. Ini tadi yang pasal 1, ayat 1 sudah, sekarang langsung masuk ke 2. Ketika Tuhan mulai bicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia, yaitu Hosea, dan mengawini Gomer, binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Itu nanti masih ada seterusnya ya. Anaknya bukan cuma seorang, tapi ini terusannya. Yang pertama yang melahirkan anak pertama ya. Nah, jadi kita lihat bersama-sama adalah ini kisah perkawinannya dimulai ya dengan apa? Dengan perintah Tuhan ya, perintah Tuhan kepada Hosea. Ya, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Perhatikan ya. Nah, saya memberikan bold ya, bold dipertebal kata-katanya. Pergilah sama karena ada perintah Tuhan, berarti ada alasan kenapa perintah itu diperintahkan, keluarkan, gitu ya. Nah, jadi kita waktu lihat ya, karena negeri ini berarti Bapak Ibu sudah bisa mengetahui, jemaat yang dikasih Tuhan bisa mengetahui yang dimaksud di sini, negeri ini berarti Israel Utara, ya, atau kerajaan Israel, ya, yang di bagian utara itu. Karena Hosea melayani di sana, ya, dia melayani di Northern Kingdom di Israel. Dan negeri ini bersundal hebat, itu alasannya.
Perintah itu ada karena ada alasan mengapa perintah itu dikeluarkan. Nah, jadi kita lihat bersama-sama di sini ya. Ini berarti bagian ini kita belajar ada perintah dan ada alasan. Dan sekaligus kita belajar satu hal ya berkaitan dengan setiap perintah Tuhan itu pasti di dalamnya ada satu tujuan yang indah yang Tuhan sedang siapkan. Jadi ada rencana ya. Semua yang Tuhan lakukan, semua yang Tuhan perintahkan, semua itu ada rancangannya, ada rencananya. Ya, termasuk di sini ketika Hosea diperintahkan Tuhan untuk menikahi si Gomer, ya Gomer. Nah, Gomer di sini itu dikatakan seorang perempuan Sunda, begitu ya. Kawinilah seorang perempuan Sunda. Nah, kenapa kok ini perintah yang begitu unik menurut kita juga ya, dan juga sekali kita pikir loh perintahnya kok seperti itu ya. Nah disinilah terjadi banyak perdebatan Bapak Ibu sekalian. Ya orang-orang yang mencoba untuk mengerti ayat ini bahkan para orang-orang yang alih-alih di dalam kitab suci mereka terbagi menjadi dua. Ya golongan yang pertama adalah golongan yang merasa wah ini kayaknya ini salah ini. Masa Tuhan perintahnya seperti itu? Nggak salah kan? Tuhan suruh nabinya pergi mengawini perempuan Sunda gitu ya. Ini kayaknya teksnya salah ini atau salah apa? Terjemahan dan sebagainya. Kayaknya bukan gini deh. Ya, terus yang juga nggak suka dengan bagian ini mereka memikirkan begini. Oh ini mungkin hanya anu aja, ini nggak sungguhan terjadi, bukan sungguhan terjadi, ini seumpama saja, ya cuma di kayak cerita itu perumpamaan aja, jadi nggak sungguh-sungguh terjadi, metafora saja, metafora, bukan yang secara terjadi ya, cuma satu metafor saja. Si Hosea enggak, Tuhan enggak mungkin perintahkan demikian. Itu ya, itu sebagian ya. Nah, tapi sebagian lagi mereka melihat bahwa oh tidak, ya, memang Tuhan itu berbicara dengan berbagai cara dengan melalui nabi-nabinya itu dengan cara yang unik untuk menunjukkan dan mempertegas apa yang Tuhan mau sampaikan. Nah, seorang nabi itu pasti sifatnya adalah orang yang dipakai Tuhan dan dia secara khusus membawa berita khusus yang Tuhan mau sampaikan. Itu ya. Nah, jadi bagian ini menyatakan bahwa memang ini sebuah metafor. Metafor berarti sebuah kayak perumpamaan begitu ya, menggambarkan. Namun ini benar-benar adalah di dalam kehidupan Hosea itu, dipraktekannya. Sama seperti nabi-nabi lain juga ya, yang mereka berjalan telanjang, kemudian mereka yang juga harus tidur ya, mempraktekkan itu ya, sebuah kayak drama begitu ya, waktu kita belajar itu di Yeskiel juga ya, kita bisa belajar di Yeremia, itu semua mereka kan mempelajari atau sebagai alat peraga Tuhan. Jadi termasuk di dalamnya ini adalah Hosea. Ya, jadi di selatan Tuhan pakai alat peraga para nabi, di utara Tuhan juga pakai cara ini. Nah, Hosea khususnya dipakai sebagai alat peraganya apa? Hidupnya itu memberikan perintah, kawinilah ya perempuan Sunda. Ya, dan peranakanlah anak-anak Sunda. Oke ya. Nah, saya itu menerima setuju dengan bagian yang kedua. Karena ini adalah kitab suci. Alkitab menyatakan apa dan dicatat di sana, maka kita percaya itulah firman Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan dan itu kebenaran Tuhan dicatat di sana, pasti ada maksudnya. Saya setuju di bagian yang kedua, ya. Nah, jadi di sini berarti apa yang dipraktekkan ini benar-benar ya firman Tuhan kepada Nabi Hosea dan Tuhan mau dia menjalankan hal ini persis melalui kehidupannya. Jadi si Hosea benar-benar taat, maka dikatakan di sana ayat yang ketiga, pergilah ia mengawini Gomer. Mengawini Gomer. Berarti ini sebuah pernyataan yang statement yang dikatakan oleh Hosea sendiri bahwa itu terjadi dan dia melakukan ketaatan terhadap perintah Tuhan ini. Nah, jadi waktu kita melihat ini sesuatu yang sifatnya itu kok seperti itu ya, kan apa sebenarnya sesuatu yang ofensif gitu ya, sesuatu yang kelihatannya kok demikian ya, apa namanya kelihatannya kok buruk begitu ya, sesuatu yang sangat kita di luar pemikiran kita begitu ya, sesuatu yang sangat mengerikan mungkin juga kita bisa melihat kalau perintah seperti itu. Tapi di sini kita lihat ya, ada satu apa namanya seorang teolog yang saya pakai di sini, dia mengatakan memang these are offensive words.
ya, but they are no more offensive than our whoring sin is to God. Nah, jadi maksudnya adalah bahwa memang ini adalah satu perintah yang kalau kita lihat ini, waduh kok perintahnya demikian apa namanya menakutkan atau ofensif gitu ya. Ya, tapi dia mengatakan ya memang demikian karena tidak ada satupun ya, maksudnya itu menggambarkan seperti dosa itu ya di hadapan Tuhan. Ketika engkau itu melakukan dosa, khususnya tadi perzinahan di dalam covenant, engkau melanggar itu perzinahan itu, maka di sana itu dikatakan whoring sins, jadi dosa perzinahan itu, persundalan itu. Nah, itu juga sesuatu yang sangat menakutkan. Ya, juga sesuatu yang sangat menajiskan gitu ya. Jadi ini sesuatu hal yang kita bisa lihat. Tuhan pakai ini untuk boleh menegur dan menyatakan kepada umat Tuhan. Sehingga perkawinan ini memang ada real terjadi di dalam kehidupan Hosea, ketaatan kepada firman Tuhan untuk menggambarkan kepada bangsa Israel yang di utara itu bagaimana hidup mereka itu ya seperti yang digambarkan. Kadang mereka rasa enggak, bagaimana ya, hidup kami biasa-biasa aja tuh. Kami enggak seperti tidak merasa bersalah, mereka umat Tuhan tetapi menyembah kepada berhala. Tuhan kasih tahu gambaran gini supaya mereka itu bisa melihat dan harusnya mereka itu disadarkan semestinya, seharusnya kalau kita ada di sana kita harusnya kita juga sadar, iya ya ini enggak benar ini. Yang namanya pernikahan enggak boleh gini, masa pergi suruh kawini perempuan sundal dan peranakan anak-anak sundal, ya. Nah, jadi kita bisa lihat ya, kenapa perintah ini muncul? Karena ada alasan di bawah. Karena negeri ini sudah bersundal hebat. Jadi artinya Israel telah berzina dan bersundal. Dengan apa? Dengan bagaimana mereka melanggar covenant Tuhan dan berzina dengan anak lembu emas lah, berhala lah, dan semua macam pengorbanan bahkan satu praktek ritual yang mempersembahkan itu anak-anak mereka kepada berhala. Jadi itu sesuatu yang sangat-sangat keji dan Tuhan sangat benci itu semua. Nah, ya, dosa-dosa yang sangat-sangat najis di hadapan Tuhan. Nah, jadi di sini perkawinan daripada si Hosea itu dimulai dengan hal ini. Ya, jadi kita kalau melihat, ini sesuatu yang mungkin kita bisa melihatnya, waduh, kok seperti itu ya. Nah, tapi kita boleh melihat di dalamnya bagaimana ketika kita melayani Tuhan itu kita dituntut satu ketaatan. Tetapi semua ini itu untuk boleh menggambarkan ya, itu boleh menggambarkan satu rencana dan rancangan Tuhan. Nanti kita akan lihat bersama-sama rancangan itu seperti apa dan bagaimana di dalam bagian ini kita juga bisa belajar. Ya, nah jadi tentunya di dalam kehidupan kita, ya kita maksudnya secara ini ya dalam kehidupan kita, khususnya kita nggak boleh mengatakan, oh kalau gitu berarti ini sebuah perkawinan dimulai dengan cara seperti ini, seperti Hosea, saya juga mungkin kayak Hosea aja. Jadi nanti saya mungkin apakah perintah Tuhan berarti suruh kita pergi cari perempuan sundal terus kawin. Terus ada yang sudah hopeless mungkin, waduh saya sudah hopeless nih, usia sudah tambah, tapi kok belum ada. Oh pas ada baca gini, mungkin meniru seperti Hosea. Tidak ya, ingat belakangnya ada karena. Ya jangan salah mengartikan. Ya jangan salah mengartikan. Jadi di sini ada karena negeri ini bersundal hebat, karena Israel sudah berzina kepada Tuhan, maka Tuhan mau tegur mereka dan Tuhan pakai Hosea untuk boleh menyatakan ini sebagai alat peraga untuk mengingatkan bangsa Israel. Gitu ya. Jadi bagian ini kita belajar bersama-sama. Ini dalam konteks yang seperti ini supaya kita boleh mengerti dengan baik dan tidak salah menerapkan firman Tuhan. Ya, baik. Ini bagian yang pertama. Jadi ada perintah dan ada alasan. Nah, bagian yang berikutnya di dalam ayat ini yang saya mau sorot adalah ini. Ya, yang merah, perempuan sundal dan anak-anak sundal. Ya, perempuan sundal dan anak-anak sundal. Berarti ini berkaitan dengan istri dan anak-anak mereka, ya, dari Hosea. Nah, ini mau menunjukkan bahwa yang perempuan sundal itu kan berarti seperti seorang, ya, ini kan perempuan atau istri itu yang sudah ini melakukan dosa atau berzina, dan maka semua itu anak-anaknya yang diperanakan itu disebut dengan anak-anak sundal. Ya, ini menunjukkan satu generasi ketika orang-orang umat Tuhan itu tidak setia kepada Tuhan, maka itu akan mempengaruhi ya, itu generasi ke bawahnya itu akan menerima juga satu dampak yang buruk, konsekuensi
terhadap dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi ini perempuan sundal dan juga anak-anak sundal di bawahnya. Sehingga tidak heran nanti kita bisa melihat ya di dalam generasi itu kerajaan di Israel ya, yang raja-rajanya itu kemudian mereka sudah melawan Tuhan, mereka berbuat yang jahat di mata Tuhan, maka keturunannya seterusnya itu kita lihat itu sangat-sangat bobrok ya, dan bagaimana mereka melakukan hal yang sungguh-sungguh juga sama jahat di mata Tuhan ya. Jadi ini adalah dua sorotan di bagian yang pertama, di ketika ini the marriage story-nya begin, ketika kisah dari pernikahan ini dimulai ya. Nah, baik, ini sekarang kita masuk lagi, sekarang kita mulai masuk bagian berikutnya adalah di sini kita akan lihat tentang the marriage story come to life. Jadi artinya sekarang mulai masuk di dalam kehidupan realnya. Jadi setelah pernikahan itu terjadi, kemudian nah di sini mereka memperanakkan anak-anak ya. Jadi di sana dikatakan mulai ayat yang keempat sampai ayat yang ke-12 itu anak-anak itu sudah lahir ya. Jadi dari pernikahan itu tadi kan dikatakan istrinya yang perempuan sundal dan anak-anak dari anak-anak persundalan, dia anak-anak sundal, maka kita bisa melihat di sini anak-anaknya pun semuanya itu Tuhan kasih nama. Tuhan yang kasih nama untuk memberikan satu gambaran. Ya. Anak yang pertama itu Yisril. Oke. Nah, Yisril ini menunjukkan satu peristiwa di kerajaan utara itu ya. Di jam nanti kita sekali lagi lihat di kalau mau baca silakan di kitab raja-raja ya, di dua raja-raja itu kita baca di sana, cari di sana ada zamannya daripada kerajaan Yehu. Jadi Raja Yehu gitu ya. Nah, dinasti Yehu itu adalah nanti turunannya itu dari dinasti Yehu ini adalah raja-raja yang jahat ya. Ya, jadi setelah Ahab juga jahat ya. Kemudian Yehu itu nanti yang sesuai dengan perintah Tuhan, dia akan menghabisi seluruh keturunan Ahab dan seterusnya ya, dan melahirkan generasi yang jahat di mata Tuhan. Nah, di sana Yisrael itu adalah satu tempat di mana itu terjadi ya, bagaimana sebuah ini ya, pembantaian yang besar ya. Itu sebenarnya satu lembah yang baik, lembah yang bagus, yang indah, tapi di sana terjadi pembantaian ya terhadap ini ya. Itu waktu itu memang terjadi pembantaian terhadap anak-anak daripada keturunan Ahab itu ya. Jadi ada di sana terjadi pembantaian yang besar atas dosa-dosa yang dilakukan ya, dan dari situ kemudian mulai Yehu ini menjadi founder dari kerajaan berikutnya setelah Ahab, dan dari sana kemudian dia melahirkan dinasti yang jahat ya. Jadi seterusnya sampai nanti di Zakaria dan kemudian masuk dalam pembuangan. Ya, ini kira-kira bicara soal Yisrael. Dan di sana dikatakan juga ya, Yisrael itu sebenarnya secara akar kata itu mempunyai arti itu scatter, ya, jadi scatter atau diporak-porandakan, di scatter, ya, cerai-beraikan gitu ya. Jadi di sini itu juga mempunyai makna sebenarnya melalui hal ini Tuhan sudah menitipkan satu pesan ya, bahwa apa yang dilakukan ya oleh umat Israel itu ada penghukuman ya, yang Tuhan pasti sudah tidak bisa kompromikan, sehingga satu saat nanti akan mendatangkan ini ya, satu Tuhan cerai beraikan mereka ya, scatter mereka. Jadi tidak lagi di Israel dan mereka akan dibuang, tersebar kemana-mana, sehingga menjadi satu ini ya, satu penghukuman bagi Israel. Oke ya. Nah, ini berkaitan dengan Yisrael ya. Kemudian berikutnya adalah dikasih nama itu Lo Ruhama. Nah, Ruhama itu arti secara literalnya itu womb atau rahim. Biasa menggambarkan ini adalah sebuah mercy gitu ya. Pernyataan mercy ya, belas kasihan Tuhan begitu ya. Bagaimana anugerah Tuhan diberikan, bagaimana perhatian kemurahan Tuhan ada begitu ya. Kalau low itu berarti no atau negatif gitu ya, low. Jadi no mercy again. Jadi dalam bagian ini artinya Tuhan tidak lagi menyatakan mercy-nya atau belas kasihannya, tidak akan lagi menyayanginya gitu ya, kira-kira ya. Kondisi bagian ini dinyatakan lo ruhama. Jadi artinya Tuhan menghukum ya. Semua yang bagian yang sudah melakukan dosa itu Tuhan tidak lagi menyayangi mereka, Tuhan akan menyerahkan mereka ke dalam penghukuman begitu ya. Nah, bagian yang terakhir itu ada lo ami, itu anaknya dikasih nama. Ami itu adalah people atau umat, lo berarti no, bukan umatnya. Jadi dipandang itu bukan lagi umat Tuhan ya, mereka
Harusnya ini apa? Kan saya bilang tadi adalah sebuah covenant perjanjian. Kamu adalah umatku dan aku adalah umatmu. Nah, Lo Ami itu mengingatkan sebenarnya kepada covenant. Ya, bahwa bangsa Israel seharusnya kamu ingat. Ingatnya apa? Aku ini Allahmu, dan kamu itu umatku. Maka di bagian ini Lo Ami mengingatkan lagi bahwa apa? Kamu ini bukanlah umatku lagi dan aku ini bukanlah Allahmu lagi. Ya, jadi dari sini kita bisa melihat betapa Allah membenci persundangan. Ya, ini persundalan baik secara rohani maupun secara jasmani sama ya. Jadi itu menggambarkan semuanya. Nah, ketika ini dinyatakan di dalam perkawinan daripada Nabi Hosea, ini menjadi satu peringatan yang keras sekali. Ya, peringatan yang keras sekali yang juga mengingatkan kita para pembaca itu betapa Allah itu sangat itu ya menghargai dan Allah sangat menghormati itu covenant itu ya. Bagaimana kita menjadi umat Tuhan, baiklah kita sungguh-sungguh hidup di dalamnya. Ketika kita hidup sungguh-sungguh di dalamnya, Allah sangat menyayangi kita. Dan kondisi apapun kita akan di dalam kondisi itu ada kasih Allah yang memeliharakan kita. Ya, tapi kalau kita melangkah keluar ya, kemudian kita mengingkari itu ya. Nah, perhatikan di sini bahwa Allah juga menyatakan ya, bagaimana konsekuensi penghukuman itu tidak akan kita hindari ya, tidak akan terhindarkan gitu ya. Nah, baik, jadi ini mengenai dengan come to life, artinya sekarang kita bisa lihat ya, ini kan 3 anak. Ya, 3 anak ini berarti kenapa saya bilang come to life itu berarti benar-benar sudah dijalani dan apa setiap anaknya lahir itu ada proses tuh. Ya, ketika anak pertama itu namanya Yisril itu diberitakan kepada umat Tuhan. Maka mereka tahu anak Hosea yang pertama namanya Yisril, dipanggil ya Yisril dan sebagainya. Itu akan mereka ingat akan peristiwa itu. Berarti ini ada satu momen waktu ya jalan. Tapi kemudian dilihat ya sampai kemudian anak kedua itu ada lahir lagi, berarti dari yang pertama ini belum tobat ya, belum sadar, tidak ingat, tidak bertobat. Dan Tuhan anak kedua dilahirkan dan dikasih nama Lo-Ruham. Ya, aku tidak akan menyayangi engkau lagi sebagai umatku. Mereka biasa-biasa aja nih. Ya. Nah, di sini nih bahayanya ya. Kalau orang itu sudah mereka sudah ada di dalam dosa ya. Ini bahaya sekali karena mereka merasa diri itu mereka tidak seperti tidak apa-apa. Nah, ini dosa ini sangat bahaya. Oleh sebab itu perlu anugerah Tuhan ya. Kalau tidak ada anugerah Tuhan diberikan begitu ya, maka manusia tidak akan bisa sadar akan dosa. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari sini kita bisa belajar satu prinsip penting ya. Ketika kita boleh memanggil nama Tuhan, ketika kita boleh sadar bahwa Allah itu mengasihi kita dan kita ini rindu ya bisa mengasihi Tuhan. Ya, itu berarti di sana itu ada anugerah Tuhan yang dinyatakan. Kalau tidak ada mercy God, Tuhan tidak menyatakan itu, diambil, habislah kita. Ya, habislah kita. Mau berapa baik pun kita, mau berapa hebat pun kita, atau apapun lah ya, kalau saya bilang mungkin secara moral itu mungkin lebih tepat ya. Kita bisa membayangkan orang ada betapa baiknya dia, tetapi di sana tidak ada anugerah dan belas kasihan Tuhan itu dinyatakan, dia tidak mungkin bisa kembali. Dia tidak mungkin bisa kembali ya menyadari dia telah berdosa dan dia mohon ampun kepada Tuhan. Jadi sama, anak yang kedua itu setelah dilahirkan tetap saja mereka tidak mampu ya, mereka tidak sadar dan tidak mengalami pertobatan sampai kemudian juga anak ketiga ya, Lo Ami. Tuhan bilang bukan saja tidak menyatakan mercy lagi, kamu bukan lagi umatku. Ya, itu berarti sudah dibuang Tuhan. Nah, jangan sampai pada tahap ini ya dibuang Tuhan. Secara mungkin dari sisi kita secara tanggung jawab kita perlu memahami jangan sampai dibuang Tuhan. Meskipun secara prinsip teologi sebenarnya orang pilihan itu tetap dia akan dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi artinya Tuhan tidak membuang mereka. Tapi secara tanggung jawab kita di dalam prinsip daripada our responsibility itu tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Kita perlu belajar ini. Saya tahu Tuhan sudah memilih saya dan saya ada di dalam pemilihan Tuhan yang kuat. Jadi saya tidak mungkin ya itu akan meninggalkan Tuhan karena Tuhan yang pilih saya. Tapi ketika saya sudah dipilih Tuhan, saya menyadari saya punya tanggung jawab dan saya dalam tanggung jawab ini saya boleh berpikir jangan sampai
saya dibuang Tuhan. Saya ngerti ya maksud saya. Bukan berarti, oh kalau gitu orang percaya kalau sudah Tuhan pilih, Tuhan bisa buang. Bukan demikian. Tetapi saya membatasi diri kita, kita belajar untuk waspada, dan kita bilang, Tuhan, saya tahu Engkau memelihara saya, dan tolong saya, supaya saya boleh tetap setia, dan tetap ada di dalam covenant Tuhan, sehingga tidak dibuang Tuhan. Ya, nah ini satu gambaran bagaimana kehidupan yang tragis ini ya, kalau kita bilang ini tragis ya, karena menikahi perempuan Sundal dan memperanakan anak-anak Sundal, ini tentu bukan hal yang baik ya bagi banyak orang lihat ya. Ya, tapi di hadapan manusia begitu ya. Tetapi kita boleh melihat hal ini ya, itu juga di dalam kehidupan kita menjadi satu peringatan bahwa relasi kita dengan Tuhan, ya perjanjian kita dengan Tuhan sebagai Allah dan umatnya, ini Tuhan pandang serius banget. Ya, jadi ketika itu terjadi perzinahan dan ketika itu terjadi penyimpangan, ya hati kita condong kepada selain Tuhan, maka di sana ada satu satu keseriusan yang Tuhan itu pandang ya, ini dosa yang serius gitu ya. Nah oleh sebab itu perhatikan kalau kita bilang saya tidak nyembah berhala kok, jangan khawatir. Saya juga tidak pergi nggak ganti agama, tetap kok saya Kristen. Nah perhatikan bahwa di zaman sekarang ini mungkin kontekstualnya adalah dalam kehidupan kita adalah berhala itu tidak mesti pindah agama. Berhala itu nggak mesti nyembah berhala. Tapi berhala itu berarti bisa begini, semua yang menggantikan Tuhan. Ya, apa yang menggantikan Tuhan? Harta kita kan? Apalagi hobi kita kah? Apalagi kesenangan kita kah? Apalagi macam-macam yang lain. Ya. Nah, itu bisa menjadi berhala. Nah, kita mesti sadari. Ya, mesti sadari hal itu sehingga kita ngerti bahwa jangan sampai segala sesuatu itu menjadi berhala. Nah, waktu kita sadari dan kita berdoa mohon pimpinan Tuhan, saya percaya Roh Kudus ada dalam hati kita, dia akan memimpin kita dengan tepat. Ya, oh ya saya bagian ini oh Tuhan ampuni saya kalau saya bagian ini kurang mengutamakan Tuhan. Nah, kita bertobat, ya kita bertobat. Jadi kita melihat di sana ya, jangan sampai kemudian anugerah Allah itu ya, mercy of God itu kemudian tidak lagi ya hadir dalam hidup kita. Di dalam konteks disiplin bisa ya, Tuhan mengizinkan itu terjadi sebagai satu pecutan ya, cambukan untuk kita kembali di dalam dia punya pemeliharaan providence ya. Nah kita ada di dalam sana, kita jalan ya. Nah ini satu story perkawinan yang menggambarkan ya bagaimana kehidupan umat Tuhan ya, yang buruk sekali, yang Tuhan tegur dengan keras. Dan Tuhan pakai itu Nabi Hosea punya hidup untuk boleh menyatakan hal ini. Ya, baik. Nah ini bagian yang pasalnya yang pertama ya, pasalnya yang pertama. Kemudian dikatakan ya di dalam ayatnya yang ke-12 ya, itu memang di ayatnya yang ke-11 ya. 10. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Tetapi kelak ya, berarti ada janji. Nah, perhatikan janji ini ada kaitannya dengan apa? Tuhan tetap mengingat covenant, Bapak Ibu sekalian. Sekarang begini, ini sekarang kita mulai lihat ya. Tuhan menjadikan Israel itu sebagai umatnya. Kayak sebagai umatnya, sebagai secara suatu bangsa Israel ini umatku. Tetapi di dalam bagian umatku ini, Tuhan ingat ya, perjanjian ini diberikan pertama kali kepada Abraham. Ya, maka waktu kita membaca ayatnya yang ke-10, itu ada mengingatkan covenant with Abraham. Ya. Jadi di sini ada covenant kepada Abraham bahwa Tuhan melihat mereka bagaimana sudah melakukan satu dosa yang sangat besar dan Tuhan menghukum mereka dan Tuhan tidak bisa kompromi dengan hal ini. Tapi di bagian lain Tuhan ingat bagaimana dia punya covenant yang telah diberikan kepada Abraham. Nah di sini kita lihat tetap ada satu janji Tuhan yang menyatakan betapa ya kalau Allah itu telah berjanji maka dia sendiri sebagai garansi. Ya Tuhan yang akan memegang janji itu kekal. Ya, jadi di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan ya satu saat mereka jumlah orang Israel akan seperti pasir laut dan
tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Ini memenuhi janji kepada Abraham. Ya, dan di sana juga nanti akan dikatakan kepada orang-orang yang bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka anak-anak Allah yang hidup. Nah, ini sudah ada sedikit profesi ya, sedikit hal yang ke depan, yang Tuhan bukakan tapi tidak terlalu jelas. Seakan-akan mengatakan bahwa nanti yang bukan disebut umatku akan disebut anak-anak Allah yang hidup. Nah, bagian ini Israel itu kan yang dipilih Tuhan secara nasional. Ya, tapi dalam bagian ini mereka kemudian berzina dan mereka kemudian mengingkari covenant dengan Tuhan itu dan Tuhan buang mereka. Tapi nanti disebar ke seluruh tempat, ada masanya tiba. Mereka yang bukan secara nation, maksudnya Israel, yang bukan umat Tuhan, akan disebut anak-anak Allah yang hidup. Ini adalah new covenant nanti ya, di dalam Kristus tentunya. Ya, cuma memang nggak dinyatakan secara jelas, tapi kita di zaman ini, kita yang hidup di new covenant, kita bisa memandangnya demikian. Ya, oke. Nah, jadi pada saat itu nanti akan dikatakan kepada seluruh orang-orang itu adalah Ami, ya, dan saudara-saudara yang lain adalah Ruhama. Jadi maksudnya akan ada pernyataan bahwa mereka akan dipanggil menjadi umat Tuhan dan juga pernyataan anugerah Allah akan dinyatakan kepada mereka, kepada orang-orang yang bukan secara nation itu Israel. Ya, itu satu gambaran profesi ke depan, nubuat ke depan yang digenapkan nanti di dalam New Covenant, di dalam Yesus Kristus. Ya, ini bagian yang pertama di dalam pasalnya yang pertama. Oke, nah baik, saya berhenti sebentar. Apakah di sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan, boleh mengajukan pertanyaan. Jelas ya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang saya mau maju menuju ke pasal berikutnya. Ya, kita akan sama-sama masuk ke dalam pasal yang kedua, ya. Jadi pasal yang kedua. Oke. Ya. Nah, di sini kita akan sama-sama lihat di dalam pasal yang kedua. Ya. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Ini kita akan sama-sama melihat tentang hal ini ya. The marriage problem and the consequence. Jadi ini kita bisa lihat di sini ada problem. Ya, problemnya itu dan kemudian konsekuensinya apa? Itu dinyatakan kembali di sini. Ya, tentunya ini merupakan satu cara penulisan yang kita sudah tahu sebenarnya di dalam pasal yang pertama. Ya, dan juga di dalam konteks waktu kita bahas kita sudah tahu. Tetapi bagian ini kemudian lebih disorotkan kepada bagian bahwa ini sebenarnya merupakan satu marriage problem. Nah, di dalam problem ini itu pasti akan, kalau ada problem pasti ada konsekuensi. Ya. Nah, maka di sini kita bisa lihat di sana adalah ada dimulai ya. Kita mungkin tidak baca semua, beberapa yang sudah saya kali tulisan tebal dan merah aja kita lihat ya. Ini dikatakan misalnya adukanlah ibumu, adukanlah sebab dia bukan istriku. Nah, perhatikan K di sana huruf besar ya. Jadi ini sekali lagi satu gambarannya diberikan kepada dalam hidup perkawinan Hosea. Dalam perkawinan Hosea itu digambarkan itu relasi antara umat Tuhan dengan Tuhan. Oke ya, sehingga waktu katakan ini adukanlah ibumu seakan-akan bicara kepada anak-anaknya, gitu ya. Nah, tapi kita lihat adukan ibu, kenapa? Dia bukan lagi istriku, karena dia sudah melakukan dosa, dia sudah bersundang, ya. Nah, seharusnya tidak, gitu ya. Nah, kemudian lihat ya, tentang anak-anaknya. Aku tidak menyayangi mereka, sebab mereka anak-anak saudara. Berarti kan ini diulangi, tadi juga sama tentang anak-anak. Itu dikasih nama-namanya, dan kemudian dikasih pertegas lagi di sini. Ya, ini Tuhan juga menyatakan, aku tidak akan menyayangi mereka. Ya, nah kemudian kita lihat lagi. Nah, yang merah sekarang ya, sebab sesungguhnya aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri dan mendirikan pagar tembok mengurung dia, sehingga dia tidak dapat menemui jalannya. Dia akan mengejar para kekasihnya. Perhatikan ini gambarannya ya, ini kan persundalannya. Lalu kaitan ini kita mesti lihat kaitannya adalah umat Tuhan, bangsa Israel dengan berhala-berhalanya. Oke ya. Dia mengejar para kekasihnya tetapi tidak akan mencapai mereka. Dia akan mencari mereka tetapi tidak bertemu dengan mereka. Ya. Jadi ini digambarkan ya,
bagaimana mereka akan saling-saling tapi tidak ada pertolongan dan sebagainya, ya. Maka dia akan berkata, aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama, sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang. Jadi ada satu gambaran yang oh kalau gitu saya tak balik lagi ya kepada suamiku yang pertama gitu ya. Jadi kembali. Nah, tapi tidak berhenti di situ. Karena ada lanjutannya, tetapi dia tidak insaf, ya. Tidak insaf bahwa akulah, sekali lagi huruf besar, ya, gambaran suami di sini digambarkan adalah Allah sendiri, ya. Mereka tidak insaf bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur, minyak, dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas yang dibuat mereka menjadi patung Baal. Nah, jadi di sini kita bisa melihat ya, bagaimana kemudian Allah menyatakan bahwa mereka meskipun kemudian kembali, tapi hatinya tidak tobat. Dan bahkan pakai apa yang Tuhan sudah beri, itu dipakai lagi untuk menyakiti hati Tuhan. Nah, ini satu hal yang mesti kita menjadi peringatan juga bagi kita ya. Kalau kita punya segala talenta ya, kita pakai talenta kita untuk apa? Ya, kalau kita punya talenta untuk boleh menyanyi, kita pakai untuk apa? Kalau kita pakai talenta kita, misalnya kita bisa mungkin melobi gitu ya, tapi kita pakai talenta kita lobby untuk apa? Kalau kita punya kelebihan ya, talenta kita dipercayakan banyak mungkin secara finansial, kita pakai finansial kita untuk apa? Nah, banyak sekali orang-orang, misalkan salah satu contoh kita bilang aja, misalkan orang-orang yang melawan Tuhan yang mengatakan dengan segala perkataan mereka dikasih kefasihan untuk boleh berpikir, pikirannya luar biasa. Ya, pikirannya hebat dan sebagainya. Tapi pikirannya hebat ini dipakai bukan untuk kemudian melayani Tuhan, tetapi justru melawan Tuhan. Ya, justru bawa banyak orang itu kemudian melawan Tuhan dengan segala pemikiran. Bisa enggak? Ya, itu menjadi satu hal yang dikatakan. Tuhan yang kasih, tapi dipakai bukan untuk melayani Tuhan, tetapi justru melawan Tuhan. Ya, dan ini menjadi satu hal yang sangat teguran bagi kita. Sehingga kita umat Tuhan, kita mesti lihat, Tuhan kasih saya apa, saya pakai. Tuhan sekarang kasih saya kesehatan. Saya pakai kesehatan itu apa? Ya, kita harus belajar ya. Tuhan kasih saya waktu. Saya pakai waktu saya untuk apa? Ya, maka kita belajar dari hal-hal yang sederhana ya. Konteks ini juga sama. Tuhan kasih saya perkawinan. Itu kan perkawinan juga dari Tuhan. Tuhan kasih saya suami. Tuhan kasih saya istri. Sedikit ya, kita agak sedikit coba relevansikan ya dengan pernikahan. Tuhan kasih kita ini keluarga ya, suami, istri dan anak-anak kita. Maka kita membawa suami dan istri dan anak-anak kita itu datang kepada Tuhan. Ya, apakah kita mengasihi istri kita? Apakah istri juga mengasihi suami, anak-anak bagaimana? Kita sudah mengasihi yang benar atau tidak? Nah, ini menjadi satu hal yang penting. Ya, seringkali di dalam rumah tangga itu bisa terjadi satu permasalahan, problem itu karena masalah ini. Ya, karena akhirnya ada terjadi apa? Penyalahgunaan, penyelewengan kepercayaan. Betul tidak? Ya, ini kan marriage problem. Ya. Maka saya sangat senang dengan lagu itu. Satu lagu hymn ya. Lagu hymn itu bagus itu karena bukan sekedar kata-katanya dibuat untuk memenuhi project karena mau kejar tayang atau mau kejar album ya, supaya albumnya bisa tayang gitu, bukan. Tapi lahir dari pergumulan. Misal dan firman Tuhan. Misalnya salah satu lagu hymn mengatakan, ku mau setia karena ku dipercaya. Ini ada makna yang indah. Ku mau suci karena ku dikasih. Tidak kan? Ku mau setia. Kenapa aku mau setia? Karena dipercaya. Justru dipercaya setia. Banyak orang itu terjadi ya di dalam rumah tangga karena dipercaya nyeleweng. Betul tidak? Nyeleweng bisa banyak hal ya. Mungkin kita nggak bicara kalau bisa termasuk sebenarnya parah ya terhadap wanita lain dan sebagainya. Ya, konteks perzinahan. Tetapi menyeleweng dalam arti ini bisa juga percaya banyak hal, keuangan, betul nggak? Selain keuangan apa? Mungkin kepercayaan dalam arti apa? Dalam arti hal-hal yang lain, ya. Selain keuangan juga bisa juga mungkin di dalam hal mungkin itu seperti tanggung jawab, gitu ya. Dalam hal lain lah ya, banyak hal nggak bisa. Nah di bagian situ, ketika kita dipercaya, maka kita setia. Nah ini prinsip firman Tuhan. Ya tapi
seringkali dosa justru terbalik. Mumpung nih aku dipercaya nih, aku dikasih jabatan nih, aku dikasih kepercayaan nih di dalam rumah tangga dan sebagainya. Sebagai suami aku dipercaya, sebagai istri aku dipercaya, lalu salah menggunakan kepercayaan. Ya, sekali lagi, ku mau suci karena aku dikasih. Perhatikan ya, ini dua ayat ini, dua kalimat ini kaitan erat dengan marriage. Baik spiritual maupun fisikal ya, maksudnya spiritual maupun yang kehidupan kita, yang sehari-hari dia, yang praktikal. Nah kita lihat ya, ku mau suci karena aku dikasih, karena aku disayang oleh istriku, karena aku disayang oleh suamiku, maka aku apa? Mau apa? Mau suci. Hidupku mau benar. Aku mau menjadi suami yang kudus, mau menjadi istri yang kudus gitu. Nah, jadi sama ya. Di sini kita lihat ya bagaimana Tuhan menyatakan satu problem di dalam pernikahan itu ya. Ini secara spiritual tentunya. Kita bisa lihat hubungan Allah dan Allah dan umatnya ya. Allah dan umatnya. Itu Tuhan bilang, aku memberikan semua lo kepadamu. Kepadamu gandum, anggur, minyak. Ini adalah seluruh apa itu providensia Allah di dalam segala bentuknya, termasuk perak dan emas. Ini semua sarana, ini semua apa tuh? Sumber daya, semua providensi Allah dipakai justru untuk apa? Dibuat mereka menjadi patung Baal dan kemudian melawan Tuhan. Nah, ini menjadi kesedihan ini. Ya, problem, marriage problem. Ya, nah, dan kita lihat ya, kalau sudah ada problem, pasti ada konsekuensi. Ya, sama. Ini adalah satu gambaran yang Tuhan berikan antara kaitan Allah dengan umatnya. Nah, di sini ketika ini bermasalah, maka di sana ada konsekuensi. Ada konsekuensi. Allah menyatakan konsekuensi. Ya, maka dikatakan ya yang berikutnya ya, perhatikan ya, Allah dengan tegas mengatakan, dan sekarang perhatikan ya, aku akan menyingkapkan kemaluannya di depan para kekasihnya dan seorang pun tidak akan melepaskan dia dari tanganku. Ini kekudusan Allah. Murka Allah itu, keadilan Allah itu kudus adanya. Ya, kudus adanya. Jadi sebenarnya ketika saya bilang ketika itu dilanggar, perjanjian kudus itu dilanggar, maka konsekuensi itu hadir di sana. Ini memang satu prinsip penting ya di dalam relasi marriage khususnya pernikahan yang Allah gambarkan ini ya. Allah gambarkan adalah relasi Tuhan dengan umatnya seperti marriage. Dan itu digambarkan di dalam kehidupan daripada Hosea dan Gomer. Oke ya. Nah, jika Tuhan akan menyatakan dia punya apa justice ya, Tuhan punya kekudusan dinyatakan di sana. Karena ada pelanggaran yang berat terjadi di sana dan tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan dia dari tanganku. Jadi di sini ada konsekuensi yang dinyatakan. Aku akan menghentikan segala kegirangannya, hari rayanya, bulan barunya, hari sabatnya dan segala perayaannya. Ini sebenarnya berkaitan dengan seluruh kesenangan, bukan? Ini kesenangan antara sebagai umat Allah dengan Allah. Ya tahu hari raya, bulan baru, hari sabat dan seluruh perayaan yang berkaitan itu adalah satu relasi dengan Tuhan, kesenangan. Nah, oleh sebab itu tidak ada lagi kesenangan. Maka ketika marriage problem itu timbul dan kemudian itu diselewengkan, ya terjadi penyelewengan di sana, kita akan lihat segala kesenangan yang ada relasi antara suami dan istri itu buyar, hilang. Tidak ada lagi. Maka di dalam bagian ini saya itu teringat, ya saya senang dengan kalimat daripada quotation ya, daripada John Piper ya, berkaitan dengan pernikahan. Karena pernikahan dia bilang biarlah setiap kesenangan, ya, kesenangan daripada setiap suami itu adalah kesenangan, adalah istrinya begitu. Dan kesenangan daripada setiap istri-istri juga adalah kesenangan suaminya. Nah kebalik toh, biasanya kita kan maunya kan menuntut ya kesenanganku ya, kesenanganmu ya kesenanganmu. Ya, tapi John Piper memberikan satu sudut point of view yang sedikit menurut saya cukup apa ya, cukup indah gitu ya. Jadi waktu kita misalkan kita bilang dalam marriage itu ya, kita mau memberikan satu kesenangan gitu ya. Kesenangan kita apa? Bukan kesenanganku. Ya. Kesenangan saya, my happiness in marriage itu adalah my wife happiness. Dan sebaliknya seorang istri juga sama. Ya, kesenangannya di dalam marriage adalah my husband's happiness. Ya, nah ini kaitan di sini kita boleh lihat ya. Nah, dalam bagian ini kita bisa lihat di dalam relasi dengan Allah ini.
kita bisa lihat seharusnya kesenangan kita itu kesenangannya Tuhan. Jadi saya mengejar, ya, I pursue gitu ya, saya mengejar kesenangan di dalam my marriage itu kalau dalam kaitan dengan Tuhan, relasi kita itu adalah kesenangannya Tuhan. Gitu. Oleh sebab itu nanti percayalah, ketika kita mengejar ya, menaruh kita punya pengejaran dalam konteks marriage, relasi dengan Allah, itu ketika kita mengejar itu yang menjadi kesenangannya Tuhan, maka Tuhan itu akan menyediakan dan memberikan kita itu kebahagiaan dan kesenangan yang sejati buat kita. Gitu ya. Ini adalah satu hal prinsip yang penting menurut saya. Ketika saya membaca bagian ini dan ketika muncul ya marriage problem dalam kaitan ini Allah dan umatnya dikatakan melalui Hosea dan Gomer ini ya. Ini Tuhan pakai hidupnya ini ya. Nah, di sana kita bisa belajar hal yang baik juga dan kita boleh mengintrospeksi ya di dalam kehidupan kita. Ya, apakah kita sudah menyadari atau kita sudah melihat kesenangan Tuhan itu apa dan kita mau mentaatinya dan hidup di dalamnya, mengejar hal itu. Nah, demikian juga ketika kita mau menerapkan prinsip ini setelah relasi dengan Tuhan dan kita beres, kan kita boleh merelasikan ini dengan kehidupan perkawinan kita kan? Apakah kita sudah selama ini ya kita mengejar ya, maksudnya kesenangan yang menjadi kesenanganku ini, wah, pasangan saya loh, istri saya, suami saya, dia punya happiness itu apa sih? Sudah belum? Ya, kadang-kadang mungkin kita punya pasangan, punya happiness, kita mungkin nggak senang. Tapi di sana kita belajar. Nah, dengan belajar hal itu, nah di sana kita membina ya, mulai apa? Yang namanya marriage problem itu mulai apa namanya ada ini. Makin lama itu boleh bukan tidak problemnya itu bisa terselesaikan gitu ya. Pelan-pelan kita perbaiki hal itu. Ya, nah jadi bagian ini kita boleh sedikit refleksi para suami-suami dan istri ya. Ini boleh memikirkan hal ini ya. Jadi coba pikirkan ya, cari mungkin 1 minggu ini praktek ya. Kira-kira suami saya atau istri saya senangnya apa gitu ya. Dan coba itu praktekkan di dalam keluarga kita masing-masing ya. Rahasiakan ya, kasih kejutan. Ya. Oke. Baik, kita akan lanjutkan di bagian akhirnya ya, dikatakan ya konsekuensinya Tuhan katakan aku akan menghukum dia karena hari-hari ketika dia membakar korban untuk para Baal, berhias anting-antingnya dan seterusnya. Nah, itu konsekuensinya ya. Jadi kalau bagian ini kita bisa lihat konsekuensi itu jelas. Ketika dosa, ketika kesucian dilanggar, pasti di sana akan ada penghukuman dan ada kesusahan. Oke, baik, kita akan lanjutkan. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada pertanyaan ya. Tapi saya kasih tugas ya, PR-nya itu ya. Tadi saya bilang ya, coba kasih kejutan ya untuk suami-suami dan istri masing-masing ya. Jangan kasih kejutan untuk suami dan istri orang ya, istri masing-masing ya. Oke. Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, pasal 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-22 ya, pasal 2 ayat 13 sampai ke-22 kita akan bicara ini. The marriage restoration. What is the key? Jadi bicara restorasi ya. Restorasi berarti ada problem, tadi kita bicara ya, problemnya itu apa sih? Kenapa kok bisa ada problem? Ya, apa yang menyebabkan itu? Nah, sekarang bagian 13 sampai yang ke-22 itu ada marriage restoration ya. Ada restorasi lah ya, ada pemulihan. Ya, jadi kita hidup sebagai anak-anak Tuhan juga ya. Kalau konteks ini relasi dengan Tuhan ya, memang kita bisa ada satu masa ya, mungkin di dalam kehidupan kita ada masa di mana kita mungkin undur lah bahasanya ya, undur, mungkin lebih lemah imannya dan sebagainya, atau bahkan boleh dikatakan juga kita satu masa meninggalkan Tuhan begitu ya, tetapi masih dalam providensi Allah sebagai umat Tuhan, sehingga ada restorasi ya, ada restorasi. Dan kalau di dalam bagian yang lebih besar dalam konteks salvation misalnya ya, keselamatan, ini restorasi ini
pasti terjadi ya, ada restorasi tentunya di sini ada, kita bisa lihat ini ya. Tapi kita sekarang lihat lebih ke arah marriage restoration di dalam bagian yang dinyatakan di dalam pasal ini. Oke ya. 2 ayat 13. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana, dan aku membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Nah, perhatikan. Bagian ini yang saya kasih garis tebal, bold. Ya, saya mau menyatakan apa? Yang saya mau tekankan ini, perhatikan. Ini Allah itu menyatakan satu statement, pernyataan. Ya, Allah menyatakan apa? Ini adalah aku akan. Perhatikan ya. Aku akan. Ini keluar selalu dimulai dengan cara yang sama. Aku akan membujuk dia, gitu kan ya. Aku akan membawa dia, kan gitu. Aku akan berbicara menenangkan hatinya. Sekali lagi, yang 14, aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana, dan aku akan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Nah, perhatikan Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Di sini kita boleh lihat ya. Ini Allah ya sebagai yang kudus. Allah sebagai pribadi yang setia itu. Bagaimana Allah itu menyatakan satu tindakan inisiatifnya untuk boleh menyatakan kembali kasih dan menyatakan kembali anugerahnya. Nah, perhatian Bapak Ibu sekalian, ini kaitannya dengan relasi antara Allah yang umatnya digambarkan dalam pernikahan itu. Maka restorasi di dalam hubungan ini, perjanjian yang kudus ini, itu kunci pentingnya itu adalah Allah yang kudus itu yang berinisiasi. Allah yang kudus itu yang mulai lebih dahulu menyatakan anugerahnya kepada kita. Nah, ini iman Kristen. Ini reform. Ya, banyak orang sulit terima Allah yang dulu memberi anugerah, baru manusia bisa restorasi. Ya, saya dalam penginjilan ya, berulang kali ya, saya kasih tahu hal ini, banyak orang susah. Kenapa? Orang sulit menerima bahwa kenapa mesti Allah bertindak dulu? Kalau saya tidak terima kan mau apa juga Tuhan. Atau mereka mengatakan ya aku terimalah Allah beranugerah, tapi aku juga ada poinnya. Kenapa? Kalau saya berespon dengan baik, saya berdoa, saya melakukan perbuatan yang benar dan sebagainya, itu kan poin saya. Saya ada dong, itu ada jasanya gitu loh paling tidak. No, restorasi di dalam iman Kristen itu belong to God only. Sekali lagi ya, menjadi milik Tuhan saja dan Tuhan yang memulai restorasi. Kalau tidak ada Tuhan yang memulai, maka sebenarnya nggak ada restorasi di sana. Kenapa? Kan Allah yang kudus baru bisa mulai restorasi. Yang dosa mana bisa memulai restorasi? Betul tidak? Nah, ini di dalam pernikahan atau perkawinan ya, marriage ini ya, di dalam konteks gambaran Allah dan umatnya ini, kita bisa lihat bahwa pemulihan itu terjadi karena apa? Ya, karena Allah yang memulai. Allah yang menyatakan segala sesuatu yang berinisiasi, maka baru terjadi. Dia yang kudus dan dia yang mulia. Ya. Nah, kemudian diteruskan ya. Maka pada waktu itu, demikian firman Tuhan, engkau akan memanggil namaku. Perhatikan. Ini sekali lagi, engkau akan memanggil namaku, berarti Tuhan yang led. Tuhan yang memberikan kembali lagi. Ya, Tuhan menyatakan itu. Ada satu anugerah, privilege yang dinyatakan kembali Tuhan. Menuntun dia kembali. Engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku baalku. Nah, ini kan restorasi ya. Dalam konteks marriage. Penekannya adalah engkau akan memanggil aku suamiku. Jadi tidak lagi berdosa.
akan kembali lagi ada di dalam ini. Tuhan boleh menyatakan pemulihan itu. Menerima ya apa namanya ini dalam tanda kutip ya, seperti istrinya yang telah jatuh itu. Umatnya yang telah jatuh itu. Tuhan sendiri yang merestorasi kembali. Nah, kemudian perhatikan lagi, aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang, dengan burung-burung di udara, binatang melata di muka bumi. Aku meniadakan busur, panah, pedang, alat perang dari negeri, dan aku akan membuat kau berbaring dengan tentram. Nah, ini berarti segala providence itu kembali. Oke? Segala providence itu dikembalikan, Tuhan pulihkan, mereka dia bisa menikmati segala sesuatu, sehingga ada satu pemulihan yang juga terjadi ya. Baik secara ini secara spiritual sudah terjadi, maka secara sosial dan segala sesuatu yang lain juga secara natural nature itu terjadi. Ya. Dan perhatikan yang merah ini, aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Ya. Ini namanya janji covenant. Covenant yang ditetapkan Tuhan itu sifatnya itu adalah Tuhan tetapkan sekali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan adanya ayat ini sekali lagi kita diteguhkan. Kita menjadi umat Tuhan, menjadi orang percaya. Itu Tuhan itu pilih kita sekali dan selama-lamanya. Ya, mari kita bilang sama-sama ya. Puji Tuhan. 1 2 3. Puji Tuhan. Nah, baiklah waktu Tuhan menyatakan kita sebagai umatnya itu Tuhan pilih kita untuk selama-lamanya, dan di dalam segala kesulitan yang ada sekalipun, perhatikan ya, ketika kita tidak setia, sekali lagi, ketika kita tidak setia, tetapi Allah yang mengikat perjanjian itu, dia adalah Allah yang setia. Oleh sebab itu kesetiaan kita itu bukan bergantung kepada kita. Sehingga tidak ada jasa yang bisa diungkapkan di sini, tidak bisa dipertahankan di sini, tidak bisa. Karena kita loh tidak setia, dan konteksnya itu sudah ada di dalam dosa. Mana mungkin? Oleh sebab itu kita bisa setia karena ada jaminan Allah yang setia ini, ya, yang boleh menjamin bagaimana kehidupan kita secara total, gitu ya. Kita boleh ada terus di dalam covenant-nya Tuhan. Ya, Allah yang menjadi jaminannya. Dan perhatikan, aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran. Pertama ya, dalam kasih setia dan kasih sayang. Nah ini dua. Ya, keadilan dan kebenaran, kasih setia dan kasih sayang. Berarti di sini kita bicara soal apa? Yang pertama soal kasih, yang kedua soal ini kekudusan, atau bicara soal kebenaran, the righteousness and love. Dua ini. Nah, berarti kita bisa melihat di sini bahwa yang namanya itu restorasi yang sejati di dalam perkawinan harus kembali lagi kepada dua poin ini. Harus menghadirkan adanya kasih yang sejati dan juga di dalamnya ada kebenaran ya yang tepat, yang benar. Kebenaran mesti benar ya. Jadi kita menempatkan hal ini yang benar, maka di sana boleh ada restorasi. Dan satu hal yang penting ya, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan sendiri yang akan menjadikan kita ya. Tuhan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Nah, ini menjadi kunci penting ya. Di dalam seluruh ini kaitan relasi, kita bicara dulu relasi ini Tuhan dengan umatnya yang digambarkan dalam perkawinan itu, bahwa restorasi itu terjadi kuncinya supaya bisa kembali kepada kebenaran dan keadilan dan kepada kasih setia dan kasih itu, maka kuncinya itu adalah Allah yang memulai. Allah yang berinisiatif. Allah yang kemudian memungkinkan semuanya itu, ya, memastikan semuanya itu terjadi. Tuhan yang menyatakan itu anugerah. Baru itu bisa terjadi. Nah, ini kunci penting menurut saya yang saya mau bagikan. Ya, ini kunci penting. Sebab kalau tanpa ini nggak mungkin bisa terjadi restorasi. Nah, oleh sebab itu sekarang kalau kita misalnya coba ya menerapkan ini di dalam skala yang lebih praktis di dalam kehidupan kita. Misalnya kita lihat, oke, itu kaitan dengan Allah dan umatnya yang digambarkan dalam perkawinan. Sekarang coba kita masuk di dalam perkawinan ya, kita ya, antara suami dan istri dalam keluarga. Bagaimana kita bisa terjadi kalau ada problem, restorasi ini bisa terjadi. Kalau restorasi ini terjadi, masih kita gini, kadang kala ya. Kita kalau mau sadari ya, secara jujur,
Seringkali kalau kita yang benar ya, pihak mungkin pasangan kita yang salah, kita lebih banyaknya itu sifatnya mungkin judge. Saya benar atau saya judge. Kamu yang salah, kamu yang ini, kamu yang itu. Kalau kita bisa melihat seperti ini, poin pertama tadi ada dinyatakan, betul nggak? Problem itu ada karena kalau ada dosa ya mesti tegas, ada hukuman, betul kan? Jelas, saya kira itu juga pasti jelas. Tapi kebanyakan kita berhenti cuma sampai di situ. Kalau posisi kita memang yang menemukan pasangan kita yang bersalah, kita menuding. Kamu ini, kamu ini, kamu ini, kamu ini, kamu ini, kamu ini. Tapi kita lupa ya, kalau cuma itu maka terjadinya apa? Itu bisa problem forever. No restoration. Maka restorasi, kalau kita belajar dari apa yang dinyatakan ya, gambaran dinyatakan Tuhan kepada umatnya melalui kehidupan Hosea, maka Tuhan mengatakan begini, restorasi itu berarti Allah. Ini Allah loh yang dalam tanda kutip itu dia disakiti, betul ya? Allah yang kemudian bagaimana apa itu mengalami dikhianati, ya kalau dalam konteks covenant, dikhianati, kasihnya segala sesuatu itu diselewengkan, gitu ya, dikhianati. Tapi kita bisa melihat bagian di sini restorasi itu bisa terjadi. Justru dari mana? Dari yang mulia itu, dari yang benar itu, ya, itu yang membuka pintu anugerah. Baru restorasi itu bisa terjadi. Nah, oleh sebab itu ya, kalau konteks di dalam kehidupan pernikahannya, kalau sampai terjadi memang kadang-kadang memang problem berat sekali, ya penyelewengan dan sebagainya itu sangat ada yang sangat sulit dan tidak bisa terima dan sebagainya. Tapi restorasi itu bisa dimungkinkan adalah pihak yang dalam arti yang benar ya, pihak yang benar itu dia rela membuka pintu anugerah. Nah, ketika itu dia menyatakan pintu anugerah di sana, maka di sana ada restorasi. Ya kalau tidak ya hanya ada itu judgment-nya itu ya. Jadi apa namanya? Bagaimana? Memang itu dosa. Ya, tapi kalau dari pihak yang benar itu dia tidak terlebih dahulu berinisiasi, maka restorasi itu akan menjadi satu hal yang sulit untuk ditempuh. Nah, kita belajar bahwa Allah kita dia yang setia. Ketika kita tidak setia ya, coba bayangkan ya, kalau Tuhan tidak yang memulai lebih dahulu, apa kita ada pengharapan? Tidak ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada. Kalau Tuhan tidak memulai lebih dahulu, kita tidak bisa jadi umat Tuhan. Dan kita ada di dalam penghukuman yang kekal. Di dalam upah dosa itu ya, bukan jadi umat Tuhan kan berarti kita menjadi harus makan itu, minum itu upah dosa. Cawan itu ya, murka Allah. Tapi Allah mencari, Allah berinisiasi, Allah memberikan anugerahnya. Maka di sanalah restorasi itu ada. Nah, oleh sebab itu di dalam kehidupan kita ya, dalam pernikahan, rumah tangga dan sebagainya, ayo kita belajar. Belajar kalau memang posisi kita kadang kita melihat ada satu kesalahan, ada mungkin hal-hal yang lainnya yang kita melihat pasangan kita ada salah, ada lemah. Kita yang lebih kuat kata firman Tuhan. Ya kita yang memulai, kita yang membujuk, ya kita ini kan bahasa yang dipakai itu membujuk dia untuk berbicara, menenangkan hatinya dan seterusnya. Ya kita belajar membawa dia kembali ke jalan yang seharusnya itu terjadi. Ya butuh waktu, butuh. Ada kesusahan, pasti. Air mata, tentu. Ya tapi di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Allah terlebih dahulu. Ini relasi kita dengan Tuhan ini sudah terlebih dahulu Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Maka saya percaya Roh Kudus memberikan kekuatan dan memampukan kita. Dan kalau kita bisa kembali ya sesuai dengan pimpinan Tuhan dan firman Tuhan kita melaksanakan ini, saya percaya ya ada restorasi itu boleh terjadi. Oke ya. Nah, ini bagian yang kedua ya. Pasal yang kedua, poin penting yang ingin saya bagikan ya berkaitan dengan marriage restoration. Oke ya, nah saya mau baca bagian yang terakhir itu ya. Ini kaitannya dengan relasi Allah dengan umatnya ya dalam perkawinan itu. Nanti pada akhirnya di dalam pasal yang ke-21 ya dikatakan begini ya. Saya baca yang
mulai dari dan mereka ini ya. Jadi dan mereka ini ya, setelah Tuhan pulihkan dia, dan mereka ini akan mendengarkan Yisrael. Jadi artinya lembah itu ya, yang tadi penuh dengan satu kengerian itu ya, menjadi bagaimana terjadi pembantaian besar-besaran itu ya, kan kembali lagi menjadi satu lembah yang indah, lembah yang mendatangkan keamanan dan ketentraman, gitu ya. Dan aku akan menaburkan dia bagiku di bumi dan akan menyayangi Loruhama. Jadi ini pemulihan toh. Loruhama itu adalah no mercy. Tapi sekarang Loruhama ini akan disayangi, berarti beranugerah dinyatakan. Dan aku akan berkata kepada Lo-ami. Lo-ami itu artinya not my people. Sekarang akan dikatakan kepada Lo-ami itu umatku engkau. Dan ia akan berkata Allahku. Ini covenant-nya dipulihkan. Covenant dipulihkan. Nah, kalau ini terjadi begini, maka ketika kita pemulihan restorasi terjadi, ya, maka relasi itu akan kembali lagi ya, akan boleh terjalin lagi, ada satu keindahan di dalamnya. Oke ya, nah ini bagian yang kedua berkaitan dengan marriage restoration yang digambarkan khususnya umat Allah dan Tuhan, gitu ya. Yang boleh kita belajar menerapkannya juga di dalam kehidupan kita. Baik, saya juga berhenti sebentar. Apakah ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Aman ya? Baik. Kalau ada pertanyaan, ini bagian terakhir ya. Nah, bagian terakhir ini saya ini ayatnya tidak terlalu panjang ya, tapi saya kira ini poinnya penting ya. Jadi saya akan bagikan satu poin penting juga. Bagian yang terakhir yaitu di pasal yang ketiga. Nah, ini bicara soal the marriage restoration cost. Sekali lagi ya. Jadi tadi bicaranya kunci penting untuk ada restorasi yang benar itu, yang mulia juga kait dengan Tuhan itu ya, yang setia itu dia yang berinisiasi. Ya, inisiasi itu ada cost-nya. Jadi kalau dibilang ada pergumulan, ada kesulitan, susah, berat, aku ya posisinya seperti itu, iya itu cost. Ya. Nah, cost-nya dinyatakan di sini ya. Kita sama-sama baca ya. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah lain dan menyukai kue kismis. Nah, perhatikan ini ya, 3:2 khususnya. Lalu aku membeli dia bagiku. Sekali lagi ya, lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki, juga aku tidak akan bersetubuh dengan engkau. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan mereka akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari terakhir. Nah, poin ini yang saya mau lihat cost-nya itu adalah aku akan membeli dia bagiku dengan bayar. Nah, ini cost. Ya, saya mau sorot poin penting ini satu ini saja. Ya, jadi restoration itu membutuhkan cost. Nah, di dalam cost ini membeli dia bagiku ini adalah satu hal yang dinyatakan ya kalau di dalam kaitan Tuhan dengan umatnya, ini namanya adalah redemption. Ya, membeli kembali. Dibayar cost-nya. Ini namanya redemption. Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika Allah itu berinisiasi ya, kemudian memulihkan umatnya dan menerima dia kembali, itu Allah pay the cost. Jesus pay the price. Ya, jadi kita bisa menyatakan betapa kasih Allah itu bukan kasih yang ecek-ecek, apa itu ecek-ecek? Bukan kasih yang murah gitu ya. Meskipun diberikan secara cuma-cuma, tapi terlampau costly, terlampau mahal harganya. Ya, itu sangat mulia. Karena kita tidak bisa bayar. Karena kita sudah mengkhianati perjanjian itu. Kita sudah bersinah, kita sudah bersundal. Dan itu sulit bagaimana mau dipulihkan. Satu-satunya itu adalah ada yang nanggung kos itu. Malu itu ditanggung. Ya. Maka waktu kita lihat bagian ini di dalam New Covenant kaitan dengan umat Tuhan, New Covenant in Christ, kita lihat Jesus pay the cross.
Tuhan Yesus membayar harganya. Di atas kayu salib dia dipermalukan. Di atas kayu salib dia dipermalukan. Ini kaitannya kalau kita bicara persundalan dan sebagainya, seharusnya yang malu itu adalah yang melakukan dosa. Tapi Tuhan ketika berinisiasi, yang merestorasi, itu yang marriage, hubungan kita dengan Tuhan itu dipulihkan. Maka di sana Tuhan menanggung harganya. Redemption. Penebusan. Nah ini mengingatkan kita ya, setiap kali ya. Saya selalu kalau mengingat ini ya, baik itu di Paskah ataupun di Natal, hati saya selalu tersentuh. Atau setiap kali saya bicara ini, saya selalu tersentuh. Setiap kali saya ingat salib, saya selalu memikirkan seharusnya saya digantung di sana. Tapi saya tidak. Tuhan menanggungnya. Seharusnya saya yang dipermalukan di sana. Tapi Tuhan yang dipermalukan di sana. Ya malu itu berarti yang ditelanjangi di sana. Tetapi Tuhan yang ditelanjangi di sana. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi kita. Dia Allah yang sangat kudus, tidak bisa kompromi. Dosa tidak bisa main-main. Serius sekali Tuhan. Tuhan menghukum, Tuhan menguduskan umatnya. Dan kekudusan itu menghanguskan seperti murka Allah yang menyala-nyala. Tapi pada saat yang sama ya Allah itu mengasihi kita. Dan kasihnya begitu setia kepada kita. Sehingga Tuhan waktu menyelamatkan kita, Tuhan bahkan membayar harganya. Lunas, tidak ada utang sekalipun. Pay the price. Sehingga kita akhirnya boleh menjadi pengantin yang mulia. Ya, yang harusnya malu Tuhan kasih kita kemuliaan itu kembali. Sehingga waktu kita menerima kemuliaan itu, sikap kita yang saat yang benar apa? Kita sadar. Makanya orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh ya, yang benar-benar di hadapan Tuhan, waktu dia mulia itu dia makin rendah hati. Karena dia tahu Tuhan, aku tidak layak. Waktu kita melayani Tuhan itu ya, bukan kita kemudian, oh ya, saya tidak layak itu saya mundur. Saya tidak layak, berarti saya tidak mau. Tapi kita justru merasa apa? Tuhan, Engkau mau pakai saya. Aku tidak layak. Maka waktu saya menyadari hal itu, aku melayani lebih gentar. Saya kira mungkin itu. Saya mau berhenti di situ. Supaya kita bisa ingat. Tuhan. Ya, the marriage restoration. Itu ada harga yang dibayar. Dan Tuhan sudah bayar. Demikian juga kita ya, praktekkan dalam kehidupan kita. Pernikahan kita. Seluruh rumah tangga ya, marriage. Yang terus ada pemulihan itu. Di sana ada yang bayar harga. Mungkin suamimu yang bayar harga. Mungkin istrimu yang bayar harga. Tapi ketika ada orang yang mau pikul itu harga, di sana ada restoration. Kiranya Tuhan memberkati. Ya, saya berhenti di sini saja. Kiranya Tuhan berkati, kita sambung nanti di minggu depan.